Selamat pagi untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Meriana Nurwiru, kelas KPN 21, NIM 1420121023R. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang topik wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. A. Wilayah sebagai ruang hidup. Konsep geopolitik sesungguhnya merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki dua unsur-unsur, yaitu unsur kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragamaan masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Dalam bangsa Indonesia memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasarkan bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatu dan kesatuan wilayah bangsa dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. 1. Konsep geopolitik. Asal istilah geopolitik. Geopolitik memanfaatkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatifen kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktekkan sejak abad 19, tetapi pengertiannya baru tumbuh pada awal abad 20 sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijaknya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa. 2. Teori-teori geopolitik. Ada beberapa teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia ini, yaitu yang A. Teori geopolitik Predicit-Russell 1844 sampai 1904 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup lembram yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. B. Teori geopolitik Rudolf Kengelen 1964 sampai 1922 melanjutkan ajaran Russell tentang teori organisme. Berbeda dengan Russell yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme. Bukan hanya mirip, negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruhi dan yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan karakter politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. C. Teori geopolitik Clark Haushofer
Clark Haushofer 1896 sampai 1946 melanjutkan pandangan Russell yang kenjele terutama pandangan tentang lembaran dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup lembaran bagi warga negara. Untuk mencapai maksud itu, negara harus mengusahakan antara lain. Yang pertama, autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Hal ini dimungkinkan apabila wilayah negara cukup luas sehingga mampu memenuhi kebutuhan itu. Untuk itu politik ekspansi dijalankan berdasarkan asumsi demikian. Clark Haushofer membagi dunia menjadi beberapa wilayah, region yang harus hanya dikuasai oleh bangsa-bangsa yang dikatakan unggul seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. 2. Wilayah-wilayah yang dikuasai Van regional, yaitu yang pertama, Van Amerika sebagai perserikatan wilayah dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Yang kedua, Van Asia Timur mencakup bagian timur benua Asia, Australia, dan wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai pengusaha. Yang ketiga, ini Van Rusia India yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia yang dikuasai Rusia. Yang keempat, Van Eropa Afrika mencakup Eropa Barat, tidak termasuk Inggris, dan Rusia dikuasai oleh Jerman. Pokok-pokok pemikiran Haushofer adalah sebagai berikut. 1. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul, berkualitas saja yang dapat bertahan hidup dan terus berkembang. Sehingga hal ini menjurus ke arah realisme. Yang kedua, kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengajar kekuasaan imperium maritime untuk menguasai pengawasan di lautan. Yang ketiga, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, yakni Jerman dan Italia. Yang keempat, geopolitik dirumuskan sebagai pembatasan ruang hidup bangsa dengan kekuasaan ekonomi dan sosial yang harus rasial, mengharuskan pembagian baru kekayaan alam dunia. 3. Paham geopolitik bangsa Indonesia. Negara-negara di dunia penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategis nasional yang didorongkan oleh aspirasi nasional geografik. Kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas. Suatu negara yang apabilanya dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. B. Wawasan Nusantara, penerapan geopolitik Indonesia. Konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Wawasan Nusantara sebagai pacaran falsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan Republik Indonesia
memberikan keedahan nilai moral dan etika, serta tuntunan sikap bangsa Indonesia yang harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai visi bangsa yang harus dijunjung tinggi dan ditaati bersama. Kesadaran ruang negara bahwa matra kehidupan darat, laut, dan udara adalah merupakan wadah bangsa yang harus dijaga kelestariannya, dijaga eksistensinya, dan didaya gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dijaga dari berbagai potensi kemungkinan ancaman yang dapat menjurus pada terkikisnya nilai-nilai kebangsaan, jati diri atau kepribadian bangsa. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat, sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diapit di antara dua hal. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya, yang dijabarkan dari dasar falsafat dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya, untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. 2. Faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, asas kepulauan. Yang kedua, kepulauan Indonesia. Yang ketiga, konsepsi tentang wilayah Indonesia. Yang keempat, zona ekonomi eksklusif. Yang kelima, karakteristik wilayah Nusantara. Yang keenam, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki teritorial, perairan, pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan, dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian kepulauan adalah gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan di antaranya, dan lain-lain. Wujud alamiah yang hubungnya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujudnya alamiah lainnya merupakan salah satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap demikian. 2. Laut teritorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil. Laut diukur dari garis pangkal. Yang ketiga, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai seperti yang terlihat pada peta laut skala besar dan yang berupa garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dengan batas-batas tertentu sesuai dengan konvensi ini. Yang keempat, perairan pendalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal. Yang kelima, zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 miliar laut dari garis pangkal di dalam sen negara yang bersangkutan memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, konservasi, dan pengolahan sumber daya alam hayati dari perairan. Yang keenam, landasan kontinen. Suatu negara berpantai meliputi dasar laut
dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah. Wilayah daratannya jarak 200 miliar laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 miliar. Tidak boleh melebihi 100 miliar dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2.500 m. Dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969, pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. 5. Dari 17 Februari 1969 Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang deklarasi tentang landas kontinen negara Republik Indonesia merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk pengesahan wawasan asas pokok yang termuat di dalam deklarasi tentang landasan kontinen adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen, Indonesia adalah memiliki eksklusif negara Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintahan Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan negara-negara tentang melalui perundingan. Yang ketiga, jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga. Yang keempat, selain itu tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landasan kontinen Indonesia manapun udara di atasnya. 3. Wilayah Indonesia. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat ketelitian penataan ruang wilayah Presiden Republik Indonesia. 4. Batas wilayah negara Republik Kesatuan Batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya, merupakan bagian integral dari wilayah daratan negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. 1. Wilayah daratan. Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. 2. Wilayah perairan.
Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pendalaman. 3. Wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan perairan negara itu. C. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Untuk lebih memudahkan peserta belajar dalam mengidentifikasi pokok-pokok pikiran yang penting mengenai wawasan Nusantara, maka dapat dikategorisasikan dalam 3 unsur penting wawasan Nusantara, yaitu unsur wadah, unsur isi, dan tata laku. 1. Wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu yang pertama, wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan, baik laut maupun selat, serta di atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Yang kedua, tata inti organisasi. Bagi Indonesia laut, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara. Kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintah dan sistem perwakilan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik Kedaulatan, berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat, yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan peserta, seluruh operator negara. D. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. 1. Penerapan wawasan Nusantara. Yang pertama, penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunannya. Sarana dan prasarana, komunikasi dan transportasi. Yang kedua, penerapan di bidang sosial budaya. Terlihat pada kebijakan untuk menjadi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib. Yang kedua, penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan, keamanan terlihat pada kesiapan dan waspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. 2. Tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. 6. Konsepsi yang menjadi elemen wawasan nasional Indonesia ialah persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan, negara kebangsaan, negara kepulauan, dan geopolitik. Pada dasarnya dapat dipandang dari 2 dimensi pemikiran, yaitu dimensi kewilayahan dengan segenap isi di dalamnya, atau yang disebut realita, dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, atau yang disebut sebagai fenomena. Sekian dan terima kasih apa yang saya sampaikan, semoga berguna dan manfaat. Terima kasih.